Ayah? Sudah kubilang, kalau di sini panggil aku bos. Seharusnya kau di Swiss. Hanya dengar kabar Dohan kau langsung pulang? Markas di Swiss cuma cangkang kosong. Ordo sudah tersebar ke seluruh dunia. Tapi aku tidak bisa menerima keputusan bersekutu dengan Biksu LM. Sekarang kau juga mau mencampuri keputusan bos? Kagegumi adalah pengikut setia yang melindungi keluarga Shion, garis darah Jam. Zaman berubah. 30 tahun Dohan belum bangkit, garisnya putus. Warisan Kagegumi yang bertahan 1000 tahun tak bisa ayah akhiri sendiri. Membalas dendam untuk tuan kita juga tugas Kagegumi. Jangan ikut campur lagi. Biksu LM sudah lupa bahwa mereka manusia. Mereka seperti iblis. Genji dan Ryu juga menjadi korban mereka. Kagegumi tak bisa melawan Ordo sendirian. Demi menghancurkan Ordo, aku akan bersekutu dengan iblis sekalipun. Ayah, Lupakan perasaanmu pada Dohan. Dia sudah memilih Hong Suri. perasaanku pada tuan muda bukan seperti itu. Biksu LM juga memburunya. Itu keputusan bos. Aku tidak bisa setuju. Kau tahu tradisi Kagegumi? Cabut pedangmu, buktikan pendirianmu dengan pedang, bukan kata-kata. Ayah, ini pedang sungguhan. Salah satu dari kita bisa mati. Permainan cintamu yang kekanak-kanakan telah melemahkan darah Kagegumi. Jawabanmu sudah kudengar. Sekarang katakan keputusanmu. Aku akan meninggalkan Kagegumi bersama unit 1. Kami akan meneruskan tugas yang Kagegumi tinggalkan. Kau tahu arti meninggalkan kami. Jika menghalangiku, akan kutebas kau. Iya, aku siap, ayah. Harus sekali. Anda sengaja melepas pedang demi putri. Dia kehilangan ibunya sejak kecil dan tumbuh tanpa sedikit pun kasih sayang ayahnya. Dengan tekad sekuat itu di ujung pedangnya, aku tak bisa menahannya lagi. Tenjin, Yuki sudah cukup menderita. Jika kalian berhadapan, biarkan dia lewat. Laporan Cabang Korea. Kontrak pesanan prioritas chip baru Chilseong sudah selesai. Sebagai gantinya, Loki Factory menyerahkan 15% saham Chilseong kepada Chilseong Group. 15% memang sayang, tapi pasukan Android lebih penting sekarang. Pendeta Agung, Anda sudah datang. Percepat rencana, tampilkan Android tempur di Swala. Apa? Kalau begitu, Republik Swala akan menjadi sasaran seluruh dunia. Kita harus menguasai medan perang sebelum Hana Industries.
Dunia tak bergerak tanpa kepentingan sendiri. Kita tinggal menciptakannya. Baik, kami akan segera menghubungi kelompok pemberontak di sekitar. Jangan pikirkan biaya. Selesaikan semua persiapan paling lambat bulan depan. Tapi chip inti Android tempurnya masih belum ada. Pasokan prioritas Chilsong Semiconductor mulai tiba pekan depan. Katanya Guru Agung Unhwa membesarkan Chilseong Group. Lalu Hong Suri menjadi CEO Chilseong Semiconductor. Hong Suri, wadah grimoire, itu kini berada di pusat perang ini. Mayoseo, carikan aku rumah. Apa Kak Suri ingin meninggalkan apartemen Dohan? Pengacara H di sebelah ternyata Tenjin. Itu bukan kebetulan. Kak Suri, ketua menyisihkan 50 miliar won dari 50 chip itu untukmu. Tak cukup untuk beli rumah di Seoul? Bisa, tapi untuk ukuran dan keamanan itu harga tanah saja hampir menghabiskannya. Kenapa rumah semahal ini? Tak masuk akal. Karena ini Seoul. Seperti terjebak pasir hisap buatan kaum elit, mengira diri bagian mereka, tanpa sadar sedang mati. Sudahlah, cari lebih luas. Baik, akan kucari. Ayah, terima kasih sudah menyerahkan 15% saham Chilsong milik Loki Factory kepada Chilsong Group demi saya. Ini urusan menantuku, tentu aku harus turun tangan. Tapi ayah, ingat pengacara H di sebelah? Katamu bajingan itu Tenjin. Dari sebelah, dia tahu siapa keluar masuk dan kapan. Dia juga akan tahu kemanapun kita bergerak. Jadi, apartemen ini tak aman lagi. Penilaianmu benar. Menurut ketua, 50 miliar won dari 50 chip itu bagianku untuk dipakai. Jadi aku membeli rumah ini di Yongin. Tapi ayah, maaf, seharusnya saya bicara dulu sebelum membelinya. Tak perlu minta maaf. Kalian belum menikah, tapi aku sudah menganggapmu keluarga. Saya tak tahan keluarga terluka. Karena itu saya buru-buru cari rumah baru. Baik, kita pindah ke Yongin. Kau cari rumah, aku urus pindahannya. Ya, ayah. Biar aku yang bicara dengan Mija. Kita pindah Kemana? Yongin. Kenapa tiba-tiba Yongin? Suri membeli rumah di sana. Dia sudah membeli rumah? Dia beli rumah tanpa bicara dulu dengan kita? Meski pakai uang sendiri, tak bisa langsung menyuruh kita ikut. Jangan marahi Suri. Aku sudah menyetujui semuanya. Tenjin menyamar sebagai pengacara H dan mengawasi kita dari apartemen sebelah. Tetap saja aku tak suka dia memilih rumah tanpa bicara dengan keluarga. Dia tidak membelinya demi kenyamanan sendiri. Dia membelinya agar kita semua ikut pindah. Aku harus menghargai niatnya. Kamu sudah sepenuhnya memihak Suri? Ini bukan soal memihak. Kim Mija, cari juga lokasi untuk memindahkan cabang Korea di Yongin jauh dari rumah ini. Baik, kepala cabang. Tapi cabang kita tidak punya dana untuk lokasi baru. Periksa rekening rahasia. Saat menyerahkan saham Loki Factory, aku menyimpan dana gelap di sana. Memindahkan fasilitas akan sangat mahal. Cukup, pakai uang itu. Baik, saya mengerti. Jadi, sampai mana batas rumah kita? Hampir semua yang ada di dalam tembok itu. Senang bertemu Anda. Saya Mayoseo, Direktur Eksekutif Chilsong Group. CEO Hong meminta saya mengurus serah terima rumah ini. CEO Hong akan datang setelah urusannya di kantor pusat selesai. Ini kepala pelayan rumah ini. Salam kenal. Saya mengelola rumah dan fasilitas. Itu pavilion dan asrama staf.
Semua kamar untuk keluarga Anda sudah disiapkan di rumah utama. Jika staf biasa tinggal di sini, bukankah urusan pribadi keluarga mudah bocor? Mereka staf rumah tangga profesional, sudah diverifikasi dan bersumpah menjaga kerahasiaan. Akses staf juga dibatasi. Rumah ini hanya menyimpan kebutuhan sehari-hari. Itu benar. Rumah harus tetap menjadi rumah. Lalu kenapa truk pindahan belum datang? Semua furnitur dan peralatan di rumah ini sudah terpasang permanen. Barang lama Anda sudah disimpan di gudang. Barang pribadi yang segera dipakai sudah ditempatkan di tiap kamar. Barang lain bisa kami bawa nanti. Izinkan saya mengantar Anda ke kamar lebih dulu. Suri benar-benar membeli rumah ini untuk kita? Ibu juga dengar. Kita pindah karena tetangga sebelah berbahaya. Ibu tahu, tapi rasanya tak nyaman terus menerima sebanyak ini darinya. Kalau begitu, ibu juga lakukan sesuatu untuknya. Apapun yang ibu inginkan. Kita lihat kamarnya saja. Pindahannya melelahkan ya. Bagaimana rumahnya? Kamu sudah pulang? Kerja seharian pasti lelah. Cepat mandi, biar ibu buat makan malam. Tidak, saya mandi dulu lalu turun untuk masak. Tidak usah, hari ini jangan kerjakan apapun. Istirahat sampai makan malam siap. Staf dapur akan memasak. Ini hari pertama kita. Nyonya rumah harus memasak. Kenapa ibu nyonya rumah? Ini rumah Kak Suri. Sejak awal, Suri mendaftarkan rumah ini atas namaku. Kenapa rumah yang kau beli dengan uangmu didaftarkan atas nama ayah? Saya tidak tinggal di sini sendirian. Ini rumah keluarga kita. Kalau ayah yang mengurusnya, saya bisa bekerja dengan tenang. Aduh Kak Suri, memangnya apa istimewanya Kak Dohan? Justru Kak Dohan yang seperti Cinderella zaman sekarang. Hei, aku banyak membantu Suri. Kau tidak tahu apa-apa. Membantu apa? Aku banyak membantu. Suri punya banyak hal yang harus diurus. Bu, jajangmyeon wajib saat pindahan. Jajangmyeon apanya? Tunggu saja, ibu akan masak yang enak. Aku ingin pulang ke apartemen. Di sana dia tak pernah membantu. Kenapa hari ini begini? Ayah, tolong hentikan ibu. Aku belum makan apapun seharian. Apa? Kalau begitu kalian berdua jangan makan. Ini hari pertama, jadi istirahatlah. Biar saya menyiapkan makan malam. Saya akan mandi, lalu segera turun. Ibu, biar saya bantu. Ibu bisa sendiri, pergilah istirahat. Saya siapkan bahannya saja. Mulai dari mana? Sebentar, mulai dari mana? Dagingnya untuk sup sapi loba. Ya, betul. Iris tipis loba, lalu tumis daging pakai minyak wijen kan? Benar, itu yang baru mau ibu lakukan. Iris lobanya, ibu yang bumbui? Ya, ibu. Tanpa penyedap, cukup 1 sendok kecap asin untuk sup, lalu garam kan? Masakan harus terasa bahan aslinya. Untuk apa penyedap? Enak. Benarkah? Ya, enak sekali. Ibu yang masak. Kenapa? Kau tidak percaya? Wah, masakan ibu terasa bahannya. Kalian berdua, letakkan sendok sekarang.
Suri mengerjakan hampir semuanya di dapur. Aduh, Tidak, ibu mengerjakan semuanya. Saya cuma membantu menyiapkan bahan. Kamu sudah bekerja seharian dan masih memasak sup. Makanlah yang banyak. Ya, ibu. Untuk apa unit 2 kemari? Apa-apaan kau, bajingan? Tempat ini milik kami. Unit 1 harus pergi. Kau tak tahu, ini milik Nona Yuki, bukan Kagegumi. Milik pribadi itu hanya berlaku saat dia masih di Kagegumi. Aku selalu muak melihat unit 1 sok hebat. Kalian pikir unit 2 sanggup melawan unit 1, makanya berani menerobos ke sini? Benar, unit 1 memang hebat. Tapi apa kalian bisa mengalahkan unit 2, 3, dan 4 sekaligus? Kagegumi tidak bertarung dengan kata-kata, "Ayo maju." Semuanya, serang! Tunggu, aku tak bisa menebas rekan yang dulu makan bersama kita. Unit 1, kita pergi. Jadi kurang seru. Pokoknya tujuan kami markas ini. Besok pagi, siapapun yang terlihat akan kami tebas. Ketua, Kagegumi menyerang. Kami meninggalkan markas agar konflik tak meluas. Ada yang terluka? Kita tinggalkan markas ini. Kelak kita mungkin harus melawan Kagegumi lagi. Yang ingin pergi, silakan. Keputusan ketua adalah keputusan kami. Unit 1 akan selalu mengikuti ketua. Baik, kita cari tempat tinggal dulu. Dohan, baik Seol. Bukankah kau dinas ke Swiss? Sudah pulang? Dohan, aku perlu bantuan. Ya, katakan. Kau tahu laboratorium rahasiamu? Boleh kupakai? Yang di sebelah si Kiomdang. Oh, lab itu. Biksu Elem menghancurkannya. Untuk apa kau memerlukannya? Tempatku di Korea bermasalah, jadi aku tak punya tempat tinggal. Kalau begitu, tinggal di rumah kami? Apartemennya sempit. Bukan. Kami pindah ke Yongin. Tempatnya sangat luas. Aku harus tinggal bersama orang-orang yang membantuku, jadi rasanya tidak bisa. Asrama staf sebelah punya banyak kamar kosong. Mereka bisa tinggal di sana. Boleh, tapi bukankah Suri yang membeli rumah itu? Rumahnya atas nama ayahku. Kau juga sudah bertemu Suri. Kalau ku jelaskan, dia pasti mengizinkan. Rasanya tidak sopan, tapi keadaanku sedang sulit. Baik, aku akan ke sana. Baik, Seol, selamat datang. Senang bertemu lagi. Ya, Suri, apa kabar? Dohan bilang kamu sangat sibuk. Kita bicara besok. Sudah larut, istirahatlah. Kamarmu sudah siap. Maaf datang mendadak begini. Tidak usah begitu. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun.
Lalu orang-orang yang ikut denganmu? Ya, tapi jumlahnya banyak, 23 orang. Hah? Mereka bekerja sebagai apa? Banyak sekali. Mereka orang-orang yang bekerja bersamaku di Jepang. Semuanya terlihat seperti pengawal. Benar, pekerjaannya mirip. Suri, maaf jumlah kami begitu banyak. Boleh kami menumpang beberapa hari? Mereka pengawal? Sekilas saja sudah terlihat sangat tangguh. Bagus. Myosel memindahkan tim keamanan Chilsong Semiconductor ke rumah ini, jadi aku harus mencari pengganti di pabrik. Kalau mereka tinggal, tim keamanan tak diperlukan. Terima kasih sudah berkata begitu, Suri. Itu sangat berarti. Pak, tolong siapkan tempat tinggal untuk mereka. Baik, Bu. Semuanya, silakan ikut saya. Astaga, Baekseol, lama tak jumpa. Kenapa tak datang? Ibu, apa kabar? Saya pergi dinas ke Swiss. Sudah malam, istirahatlah. Kita bicara besok. Dari situasinya, sepertinya terjadi sesuatu di Kagegumi. Apa? Ayah sudah tahu? Bahwa kau putri Genshin dari Kagegumi. Aku tahu kau selalu berada di sisi Dohan seperti bayangan untuk melindunginya. Akan kurahasiakan dari Dohan. Sebaiknya kau juga tidak membicarakan masa lalu Dohan demi kita berdua. Ya, akan saya ingat. Saya pikir rumah adalah surga. Ternyata surga ada di halaman rumah. Apa yang kamu lihat? Ibu juga menonton. Saya mengawasi mereka untuk melihat apakah mereka berbahaya. Minhan, waktunya bekerja. Saya berangkat. Jangan berhenti. Dalam pertarungan sesungguhnya, satu jeda membuatmu terbunuh. Berlatihlah jika perlu. Tapi ini rumah keluarga kami, bukan pangkalan militer. Mengerti. Kami tidak akan meninggalkan jejak. Dan juga tidak ada suara bising sebelum matahari terbit. Lagi, Sampai saat ini, AI membuat penilaiannya di balik layar. Mulai hari ini, keputusan itu memiliki tubuh. Sekalipun sebagian tubuhnya hancur, ia tidak akan berhenti. Dalam perang, mereka yang memberi perintah bukanlah mereka yang mati. Mulai hari ini, mesin akan menggantikan kita di medan perang.
Industries memperkenalkan humanoid tempur generasi berikutnya yang pertama di dunia. Humanoid itu dilengkapi chip AI baru dari Chilsong Semiconductor. HANA mendahului Loki Factory di perang generasi baru. Kementerian Pertahanan berbagai negara mengirim permintaan pembelian, sehingga saham HANA Industries melonjak tajam. Dalam 3 jam, permintaan pembelian datang dari 12 negara. Beberapa negara sedang mempertimbangkan kembali kontrak mereka dengan Loki. Dalam satu hari, kita mengguncang posisi yang dibangun Loki selama bertahun-tahun. Victor akan bergerak sekarang. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh ketua. Ayah akan mengira dia menang hari ini. Bukan begitu? Ordo dipukul mundur di depan umum. Menurutmu Victor akan tinggal diam? Kembali ke markas. Pulang sekarang, aku jadi pedang ayah, bukan penghalang. Kami akan tinggal di sini dan menjaga tuan muda. Tak kusangka HANA akan mengungkapnya secepat ini, peluncurannya setidaknya 6 bulan lebih awal. Tak kusangka Hong Suri juga akan memasok chip kepada HANA. Beberapa pesanan kontrak Loki dialihkan ke HANA. HANA tak memamerkan senjata. Yang diungkapnya adalah ketakutan. Hentikan peluncurannya? Kalau kita blokir sekarang, HANA jadi korbannya. Kirim materi yang dirilis HANA ke setiap negara. Mereka yang menerimanya dapat memutuskan sendiri apakah itu berbahaya. Tidak perlu mengakhiri kesepakatan. Tunda saja persetujuan hingga peninjauan selesai. Mesin pembunuh tetap bergerak meski rusak. Layakkah peringkat risikonya? Nilailah berdasarkan standar Anda sendiri. Investor akan memutuskan sisanya. Mesin pembunuh yang tetap bekerja setelah sebagian tubuhnya dihancurkan. HANA sendiri yang merilis fakta ini. Pembaca akan memutuskan apa maksudnya. Kekhawatiran bahwa humanoid HANA bisa lepas kendali membuat berbagai negara menuntut uji keselamatan AI mematikan. Persetujuan impor dan pengembangan bersama ditunda. Lembaga keuangan menaikkan peringkat risiko HANA. Saham HANA Industries anjlok. Produsen komponen utama sedang mempertimbangkan kembali pasokannya. Mitra Eropa, kita menghentikan pengembangan bersama. Bank utama kami telah menunda pinjaman lebih lanjut. Pasokan aktuator utama juga bisa terputus. Mereka mengantri untuk bergandengan tangan dengan kami hingga kemarin. Kemarin HANA menghasilkan uang. Hari ini rasa takut dan penolakan terhadap HANA yang menghasilkan uang. Victor. Ordo mencekik Anda tanpa melepaskan satu tembakan pun, Ketua. Berita terbaru, Presiden Negara Afrika Swala menyampaikan pengumuman darurat. Republik Swala tidak akan mengabaikan kebebasan dan demokrasi rakyat monarki tetangga. Untuk mendemokratisasi Afrika, Presiden Samuel meninggalkan jabatan CEO Loki Factory, memimpin gerakan rakyat dan mendirikan pemerintahan bebas Swala. Ia dipuji sebagai pahlawan demokrasi, baik di dalam negeri maupun di seluruh Afrika.
Kerajaan Kalumba jatuh dalam waktu kurang dari sehari. Suala menyebut operasi ini dukungan demokratisasi. Namun kerajaan yang menjadi korban menyebutnya sebagai invasi bersenjata terang-terangan. Siapa yang bisa menjamin bahwa target Swala selanjutnya bukanlah kita? Kita tidak bisa membeli humanoid Loki dari Loki Factory. Hana Industries sendiri telah meluncurkan jenis senjata yang sama. Pemindahan saham Loki sebesar 15% di Chilsong Semiconductor telah selesai. Tunggu, pada rapat pemegang saham luar biasa, Ayah hanya mengalihkan hak suara. Dulu cuma titip suara. Kali ini Loki Factory membayar pesanan prioritas chip dengan saham itu. Loki menerima persyaratan itu? Mereka lebih membutuhkan chip. Jadi kini kita memiliki 66% saham Chilsong Semiconductor? Situasi dunia kacau. Justru sekarang kita harus memperketat pengawasan. Victor tidak mencoba menghancurkan Hana. Lalu apa? Dia sedang memaksa Genshin menghunus pedang lebih dulu. Tapi Hana tidak punya chip untuk produksi massal. Ke Jepang. Jepang? Kemana? Hana Industries. Bu Suri Bu Hongmai, sehat? Kamu menipuku, menyerang Chilseong, dan berani menanyakan kabarku? Saya tidak menyangka grup Chilseong akan mengunjungi Hana secara langsung. Saya akan langsung ke intinya. Kami akan memasuk chip kepada Hana. Anda tahu keadaan Hana. Pasti ada hal lain yang Anda inginkan. Kami tidak akan menerima uang tunai. Dalam 1 minggu, kami akan memasuk Hana 2 kali jumlah pesanan prioritas Loki Factory. Syarat? 29% dari Hana Industries. Anda hendak mencabik perusahaan saat sedang jatuh? Kami menghitungnya dengan harga pasukan Loki dan harga saham Hana saat ini. 29% dapat mengancam kendali perusahaan. Perusahaan harus bertahan dahulu sebelum kendali perusahaan berarti. Bukankah perusahaan harus tetap hidup agar Anda bisa meneruskan balas dendam? 29% terlalu banyak? Lalu, bayar tunai. Kirim kontraknya. Begitu pemindahan saham dipastikan, kami akan segera memasuk chip. Kasuri, apa Hana benar-benar akan pulih? Negara-negara monarki di sekitar Swala, pilihan mereka hanya satu. Permintaan meningkat, dan Hana Industries adalah satu-satunya pemasok. Logika pasar sederhana. Apakah Anda yakin? Ketika orang takut, uang mempunyai nilai yang berbeda. Permintaan pembelian telah tiba dari 5 kerajaan sekaligus. 2 akan mengirimkan pembayaran di muka terlebih dahulu. Ketika kelangsungan hidup dipertaruhkan, mereka mencari senjata sebelum sanksi.
Saham Hana Industries yang anjlok akibat sentimen negatif terhadap humanoid tempur mencapai rekor tertinggi setelah Kalumba runtuh dan negara tetangga ramai mengajukan pesanan. Komunitas internasional telah menyuarakan keprihatinan mendalam atas penyebaran senjata humanoid. Kasuri, nilai saham 29% kita sudah berlipat beberapa kali. Chilseong Group kini menjadi salah satu pemegang saham terbesar Hana Industries. Kasuri, apa Anda tahu perang akan pecah? Saya tidak tahu perang akan pecah. Aku hanya tahu orang yang melihat pedang akan mencari pedang lebih dulu. Bisakah kita menggunakan chip Chilseong untuk mengendalikan Loki dan Hana? Belum sampai mengendalikan. Tapi sekarang kita bisa bertarung dengan pijakan yang sama. Humanoid tempur Hana dan Loki kini saling berhadapan. Dua perusahaan segera bentrok. Bagaimana menurut Anda? Aturan akan dipatuhi. Regulasi global melarang humanoid tempur memakai senjata berbasis mesiu. Perusahaan yang melanggar lebih dulu harus menghadapi kecaman dan sanksi global sendirian. Itu sebabnya Hana memilih katana dan Loki memilih perisai dan gada. Saya tidak sependapat. Aturan itu dibuat terburu-buru setelah humanoid tempur muncul. Tak ada badan penegak khusus atau sanksi otomatis. Daya ikat aturan itu lemah. Akankah garis itu terlampaui dalam pertempuran ini? Keduanya tahu risiko kehilangan pasar dan hanya memakai senjata yang diizinkan. Batas itu runtuh bahkan tanpa senjata api. Aturan itu hanya melarang mesiu, bukan keputusan membunuh oleh mesin atau skala pengerahannya. Namun ada batas. Tak satu pun akan memakai senjata api lebih dulu. Jika perang bisa dimulai sambil mematuhi batas itu, aturan tersebut sudah gagal. Kekuatan militer dan rantai pasokan mereka tumbuh lebih cepat daripada pengawasan global. Negara pemberi sanksi pun sudah bergantung pada jaringan produksi dan pertahanan Loki. Ketika pertempuran ini berakhir, undang-undang baru akan menyusul. Akan terbukti bahwa aturan hari ini tak mampu menghentikan perang hari ini. Dengan bergabungnya Hana dalam perang, konflik Afrika mengambil arah baru. Kini pasukan Loki milik Swala berhadapan dengan pasukan Hana yang dikerahkan kerajaan-kerajaan. Kedua pihak terus bertempur sengit di berbagai garis depan, dan tidak satu pun dari mereka yang memperoleh keuntungan nyata. Intervensi Hana takkan menggagalkan demokratisasi Afrika. Kami tidak akan menyerah. Demi kebebasan dan demokrasi, kami akan berjuang sampai akhir. Kemarin, mereka menyebutnya sebagai mesin pembunuh. Saat ini, mereka menyebutnya tameng bangsa. Mereka membutuhkannya sekarang. Perlu, katamu. Di zaman kita, keadilan bukan milik manusia.
Saat keserakahan menjulang ke langit, hujan besar menjawab dan kemarau menagih harga. Raja tak bisa menghindari hujan dan pengemis tak menderita kemarau lebih berat. Keadilan berdiri di atas kita, jadi tidak pernah berubah. Sekarang, keadilan mengadakan konferensi pers. Mereka mengajarkan demokrasi, lalu melintasi batas negara. Topeng palsu demokrasi adalah klaim bahwa setiap orang memegang kekuasaan. Topeng itu terlepas. Wajah asli demokrasi tampak. Orang yang berkuasa menjadi penentu keadilan. Rakyat tidak pernah menjadi tuan atas negaranya sendiri. Anda mengatakan Anda melihat wajah aslinya. Lalu mengapa ikut serta dalam permainan itu? Karena bilahnya tidak pernah hilang. Satu tangan meletakkannya, yang lain mengambilnya. Jika Anda memegang kekuasaan itu, maka Andalah yang memutuskan apa itu keadilan. Suri, bisakah kamu menggunakan kekuatan itu dengan adil? Tidak, saya tak yakin bisa menggunakannya dengan adil. Karena itu, saya tak akan duduk di posisi yang menentukan keadilan. Saya juga tak akan menguasai siapapun dengan kekuatan. Loki atau Hana, begitu salah satunya menjadi keadilan, ujung pedang itu suatu hari akan mengarah kepada orang-orangku. Jadi saya tak bisa menyerahkan seluruh kekuatan itu kepada pihak manapun. Jadi maksudmu membuat mereka meminta izinmu? Jika pedang itu menyentuh leher orang-orangku, ya, mereka harus meminta izinku lebih dulu. Jika terlalu lama menggenggam pedang, bahkan tangan yang mengaku bukan keadilan akan mulai bertindak sebagai keadilan. 1000 tahun yang lalu, Victor dan saya percaya bahwa kami adalah keadilan. Keyakinan itu mengurung seluruh desa di penjara di luar waktu. Saat itu, kami juga punya sesuatu yang harus dilindungi. Seperti kamu. Saat itu, guru menghakimi. Saya tidak menghakimi siapapun, baik Loki maupun Hana. Saya hanya memberi kedua pihak chip agar tak satu pun menjadi keadilan bagi orang lain. Tangan yang tidak menghakimi memegang kekuasaan untuk menghakimi. Loki dan Hana sampai sejauh ini karena pada awalnya mereka melindungi hal yang ingin mereka jaga. Di dunia di mana kekuasaan adalah keadilan, siapa yang bisa menjamin Anda sendiri tidak akan menjadi keadilan? Saya tak bisa menjamin. Memang begitulah sifat kekuasaan. Tapi ada satu hal yang tidak akan berubah. Saya tidak pernah mengatakan saya akan menyelamatkan dunia atau menjadi keadilan. Aku bilang, aku akan melindungi Chilsong dan rakyatku. Kata-kata itu tak akan berubah. Jika suatu hari berubah, bukankah itu sebabnya guru ada di sini? Kau sungguh merasa aku sanggup menghentikanmu? Tak ada satupun ucapanmu yang keliru. Itulah yang paling menakutkan bagi orang tua ini. Belum. Sayang, aku capek sekali. Kerjaan tak ada habisnya. Dari wajahmu saja kelihatan, kamu belum makan malam kan? Seharian kamu milik kantor, sekarang milikku. Minum ini lalu istirahat. Waktumu? Manis. Buat apa minum ini kalau suamiku ada di sini? Lebih menggigit dari cola? Kemari! Suri, ada yang aneh. Saat sedekat ini denganmu, jarum jam benar-benar melambat. Itu wajar. Katanya ada yang sampai mendengar lonceng. Bukan itu. Coba lagi, baru kita tahu. Oh,
anak anjingku. Kamu membuat jantungku berdebar. Sayang, semuanya berhenti. Dunia jadi hitam putih, dan aku sulit bergerak. Awalnya sulit, lalu makin mudah. Semakin mudah, seperti berjalan tanpa gravitasi. Oh, bukan berhenti total. Waktu hanya bergerak lambat. Benar, atur dengan napas dan fokus. Hembuskan dalam-dalam, nanti terlepas. Ini pasti sangat berguna saat bertarung. Oh, mulai hilang. Belum bisa lama. Aneh kamu ikut melambat. Sayang, suami istri satu hati. Pernikahan saja belum, tapi kamu terus memanggilku suami. Minhan terus meledekku. Stick, tadi kamu tidak ikut melambat, kan? Apa? Dia cuma anjing. Mangkuk makan itu, dia sengaja menjatuhkannya dengan kaki. Mungkin kebetulan. Sayang, kemari. Lagi? Bukan itu. Aku masih perlu sedikit isi ulang. Hana Industries menandatangani kontrak besar dengan sejumlah kerajaan Afrika. Apa yang pertama mereka lakukan dengan uang itu? Mereka minta chip lagi. Dan kali ini membawa uang tunai. Loki bahkan mau bayar sebelum pemasangan dimulai. Satu dapat uang, satu terdesak. Keduanya datang pada kita. Tapi keuntungan kita berbeda. Stick. Kemarin sok tidur. Benar, apa yang anjing tahu? Ya, Kak Suri. Mayusyol, pantau saham Hana tiap hari. Berapa nilai 29% kita sekarang? Sampai kemarin, nilainya 3 kali harga beli. Jangan jual. Beli lagi saat turun, diam-diam dan tetap legal. Hana akan segera meminta chip lagi. Kali ini mereka punya uang tunai. Kita beli sekarang. Begitu punya uang, saham tak dijual. Loki menambah pesanan Amerika dan Tiongkok. Loki bayar di muka. Syarat non-eksklusif tetap. Rapat darurat sudah dijadwalkan. Aku segera ke sana. Jangan abaikan tadi. Sepulang kerja kita uji lagi, lalu makan malam bersama. Uji waktu cuma alasan agar aku masak, kan? Baik, hari ini aku tak akan terlambat. Pesanan kerajaan Afrika telah memulihkan Hana sepenuhnya. Chilsong telah menguasai 29% saham Hana Industries. Kita sudah mendorong Hana sampai ke ambang kehancuran. Kukira dia gadis bodoh. Ternyata triknya lumayan. Chilsong tampaknya ingin mengendalikan keduanya. Satu chip. Dan dia mau menyeimbangkan Loki dan Hana. Kirim semua humanoid di pabrik Loki Tiongkok ke Suala. Semuanya? Bukan cuma perang Afrika. Ini perang kuasa Loki dan Hana.
Pertahankan kontrak bantuan Loki yang diminta resmi oleh Swala. Aku siapkan makan malam. Jangan terlambat. AS Tiongkok majukan pengiriman. Loki minta chip lagi. Kami mengajukan 2 syarat. Bayar lunas sebelum barang diterima, dan menerima chip yang sama dijual ke Hana. Loki mana mau? Chip yang sama masuk ke pesaing. 3 hari tak dijawab. Bagaimana kalau Loki pergi? Mereka bisa membeli chip di tempat lain? Tak ada pilihan lain. Hanya kita membuat chip sekuat itu. Tanggal itu sudah mereka umumkan ke Amerika dan Tiongkok. Berarti tanggalnya tak bisa ditunda. Melanggar tanggal berarti kontrak batal. Kita tak wajib menjual. Bukan kita yang terburu-buru. Tapi model penjualan mereka unik, mesinnya diberikan gratis. Gratis? Hanya ada biaya langganan bulanan. Lalu siapa yang membayar semua mesin itu? Loki membayar semuanya di muka. Mereka membiayai ratusan ribu unit demi menguasai pasar. Dari mana uang sebanyak itu? Itulah sebabnya mereka ingin harga chip kita turun. Tapi tidak akan. Chilsong meminta pembayaran penuh di muka. Chip yang sama juga akan dijual ke Hana. Bayar. Dengan chip yang sama, humanoid Hana akan menyamai kita. Kita punya Amerika dan Tiongkok. Populasinya lebih dari 10 kali lipat. Performa setara tak masalah. Kalau kita memasang lebih dulu, pendatang berikutnya harus membongkar semua yang sudah ada. Tapi, Uskup Agung, dana kita kurang. Kurang berapa? Kita bayar semua mesin. Balik modal dari langganan butuh lama. Kumpulkan dana sebanyak mungkin. Termasuk menjual properti dan memakai dana cabang. Dengan chip Chilsong, lini humanoid otomatis kita sudah lengkap. Operasi tanpa henti akan memangkas biaya. Otomatisasi menurunkan biaya, tapi modal awal kita tetap kurang. Jual semua properti yang bisa dijual. Semua cabang nasional kini dikelola pusat. Semua cabang juga diambil pusat, menginvestasikan seluruh dana ordo di satu tempat terlalu berisiko. Korea dan Jepang jatuh terlalu mudah saat kuserahkan pada cabang lokal. Pasok cepat sebelum orang paham humanoid. Begitu mereka bertanya, sudah terlambat. Ini kesempatan terakhir. Tapi jika gagal, seluruh ordo akan runtuh. Jika berhasil, Amerika dan Tiongkok jadi milik kita. Kirim pembayaran penuh ke Chilsong. Yang harus kita hemat sekarang adalah waktu, bukan uang. Pembayaran penuh dari Loki sudah masuk. Katanya mereka tak punya uang. Dapat dari mana? Jumlahnya terlalu besar bagi mereka. Kalau mereka senekat itu, berarti sangat terdesak. Kirim, mundurkan sedikit jadwal pengiriman berikutnya. Kenapa? Mereka sudah bayar lunas. Sibuk dengan batch awal, mereka tak menyoal jadwal kita. Begitu batch kedua terlambat, mereka akan memohon pada kita. Lalu Anda akan menambah syarat? Saat makin terdesak, mereka akan mengikuti syarat kita. Model langganan tanpa biaya awal mempercepat adopsi. Biaya yang lebih ringan lewat langganan membuat konsumen dan perusahaan cepat beralih. Penggunaannya meluas dari rumah dan restoran ke logistik, manufaktur, dan layanan kesehatan.
Amerika memperluas izin dari rumah ke industri, lembaga publik, dan dukungan militer. Tiongkok melewati uji coba dan langsung menerapkan secara nasional. Model yang sama dipasang serentak di apartemen, restoran, pabrik negara, pusat kereta, kantor polisi, dan pangkalan perbatasan. Satu per tempat kerja. Agar kelak tak ada penggantinya. Putus langganannya. Seluruh dunia ikut berhenti. Ketua, Anda tak bisa menundanya lagi. Berapa lama lagi? Jawab aku. Dengan kondisi ini, waktu Anda lebih singkat daripada waktu untuk mengakhiri perang. Ayah, Ordo menunggu ayah menghunus pedang lebih dulu. Tolong jangan percaya Tenjin. Semua masih bisa dihentikan. Jika aku berhenti, Yuki, kamu akan terseret ke perang ini. Aku harus memutus karma ini. Hana sudah pulih. Sejak kapan kau di sana? Cukup lama untuk mendengar rahasia Anda, Ketua. Tapi tubuh Anda tak akan menunggu perang, Ketua. Ada cara? Bagaimana jika tubuh Anda tak mampu menahan waktu? Gantilah dengan tubuh yang mampu. Dua timur, dua barat. Sisanya di rumah. Dalam rumah utama dikosongkan, Ketua Regu ada di dalam. Saat bersentuhan dengan Suri, waktu Dohan ikut melambat. Kau yakin? Kulihat sendiri, semua di ruangan berhenti. Dia mulai bangkit. Tapi saat sendiri tidak stabil, hanya aktif ketika menyentuh Suri. Jadi dia belum sepenuhnya bangkit. Berapa pengawas? 30, termasuk aku. Itu cukup. Tangkap Dohan, hidup-hidup. Ada 23 kaki gumi. Lalu? Tidak, Tuan. Serang saat Suri pergi. Selesaikan sebelum dia kembali. Ya. Target Dohan, tangkap hidup-hidup. Yang lain boleh dibunuh.
Gerbang jebol. Mereka lewati tembok timur. Total? Lebih dari 20. Semuanya membawa pedang. Bawa semua ke rumah utama. Tinggalkan perimeter, semua ke halaman. Komunikasi dan listrik mati. Mereka memotong kabel di luar. Kita hanya perlu mengirim sinyal darurat. Penyusup di rumah. Aku panggil polisi. Ambulans juga. Dohan sendirian. Bawa stik lebih dalam, jauhi jendela. Apa yang terjadi? Ada penyusup. Mereka bukan orang biasa. Tangkap Dohan hidup-hidup, yang lain tak penting. Masuk ke ruang tamu. Kami tak sanggup. Jangan hadapi langsung, alihkan. Bertiga, tahan tangga timur. Jangan biarkan pintu depan jebol. Apa? Mereka luka sebab kita. Tuan muda, masuklah. Tuan muda? Kau baru memanggilku tuan muda? Ntar, setelah semua masuk, kau juga masuk. Masih ada yang di luar. Aku akan menjaga depan. Jadi seperti kemarin, kok gagal? Haruskah Surya ada di sini? Dohan di belakang, diam. Mereka tak ada habisnya. Vi. Pisahkan wanita itu darinya. Berhenti lagi. Tolong, sekali saja. Jangan stik kembali.
Penghalang itu melelehkan tubuh. Kami tak bisa mendekat. Serang penghalang dengan energi pedang. Stick berhenti, kau akan mati. Ini rumahku. Serang wanita itu dulu. Berhasil? Suri, tahan napasmu. Apa? Seperti kemarin, hembuskan lalu hilang. Berhasil. Sayang, sekali lagi. Tidak bisa. Aku tak bisa menahan waktu. Stick! Kalian hanya bisa masuk sejauh ini. Dohan! Aku baik-baik saja. Tapi banyak orang terluka. Kayak sadarlah. Aku baik-baik saja. Bagaimana, Ketua? Kau tidak baik-baik saja. Kondisimu parah, Kay. Ambulans sedang kemari. Bertahanlah. Bawa Yuki ke rumah sakit lebih dulu. Koji, jangan bicara. Darahmu terlalu banyak. Sudah kubilang jangan pernah begini lagi. Koji, ada sesuatu yang aneh di sini. Yuki, jangan! Kamu tidak tersengat, kan? Jangan menangis, aku baik-baik saja.
Kalau kau tersengat, ku bunuh semua lebah. Koji, kau tak apa? Jangan lakukan itu lagi. Ku bilang jangan lagi. Yuki, Kei, Dia hanya pingsan. Nadinya masih ada. Stick tidak mau bangun. Dewa Nokchon meminjam tubuh Stick untuk melindungiku selama ini. Lalu, Stick, Dia akan pulih. Kekuatan itu membuatnya pingsan. dia bangun. Dewa Nokchon membantuku selama ini, termasuk kontrak Hana dan Loki. Kak Suri, Ambulans tiba. Bawa yang terluka ke rumah sakit Chilseong. Rahasiakan ini. baik. Kita harus memperketat keamanan. Bagaimana kalau membawa guru ke sini? Tidak, kita harus menjaga para guru agung di Cheonryongbu. Kalau begitu, aku pindah ke sini. Aku senang, tapi perjalanan ke Seoul nak merepotkan? Kontrakku habis bulan ini. Harga sewa Seoul jauh lebih merepotkan. Operasi selesai, nyawanya aman. Terima kasih. Saraf, bahunya putus. Apa maksudnya? Penyambungan gagal. Lengan kanannya sulit digunakan. Bisa pulih lewat rehabilitasi? Tidak, Tak ada cara lain? belum ada dengan kedokteran saat ini. Kak Suri, uang muka kontrak Afrika Hana sudah masuk. Saham naik setelah pengumuman. Bagaimana pesanan beli kemarin? Semua terpenuhi. Beli lagi? Cukup, kunci 29%, tahan yang baru jangka panjang. Hana akan segera meminta chip lagi. Kali ini tunai. Katakan harga chip naik 2 kali lipat. Mereka mungkin menolak harga ganda. Beritahu Tenjin, sentuh keluargaku lagi, harganya 10 kali lipat. Baik, tapi ini hari Minggu. Kak Suri mau kemana? Menjenguk Kay, aku belum sempat karena perbaikan rumah dan pekerjaan. Suri, kita telat. Ya, aku keluar. Jangan bangunkan dia. Sepertinya dia begadang. Hei, Stick. Benarkah? Lengannya harus diamputasi. Lengan kanannya tak tertolong. Nyawanya perlu amputasi. Seumur hidupnya, dia hidup dengan pedang. Saya mengerti. Tapi sekarang, menyelamatkan nyawanya lebih penting daripada mempertahankan fungsi lengannya. Bagi dokter, ini cuma satu lengan, bukan? Putuskan amputasinya. Jika ditunda, nekrosis bisa menyebar dan mengancam nyawanya. Nekrosisnya sudah mulai. Belum. Tapi darah hampir tak mengalir ke bagian yang rusak. Bukankah hanya sarafnya yang rusak? Sarafnya bukan sekadar luka tembak atau tusuk. Dokter, periksa lagi. Sudah dicek. Baiklah, mari kita periksa lagi. Tunggu dokter, jarinya bergerak. Tidak mungkin. Anda mendengar saya? Coba gerakan jari Anda. Ini
hanya bisa disebut keajaiban. Saraf dan pembuluhnya dulu rusak total, tapi sekarang semuanya tersambung kembali. Jadi, dia bisa memegang pedang lagi? Ya, sarafnya, pembuluh darah, dan respons ototnya normal. Kayak lenganmu tak perlu diamputasi. Kai, selamat sudah keluar dari rumah sakit. Banyak yang terluka karena kami, jadi syukurlah hampir semua pulih. Terima kasih, katanya mukjizat. Tapi saya tahu Nona Suri membantu saya. Bukan aku. Stick yang melakukannya. Dewa Nokchon tampaknya memakai tubuh Stick untuk merawatmu. Dewa Nokchon? Ya, dia salah satu dewa biduk, penjaga lama negeri ini. Saya tak begitu mengerti, tapi terima kasih. Kalian terluka demi rumah kami. Saya ingin membalasnya. Saya siapkan dojo kendo agar kalian bisa berlatih nyaman tiap pagi. Halaman saja sudah cukup. Tiap pagi Nona malah mengurus halaman, bukan kerja. Bagaimanapun, terima kasih atas dojonya. Surga lenyap. Apa sekalian aku belajar kendo? Kendo bukan untuk niat macam itu. Dasar kolot. Aku cuma bercanda. Jangan salah paham. Kami tak menambah orang karena ragu. Musuh sulit ditebak. Anggota Cheonryongbu akan di gedung sebelah. Berlatih bersama akan membantu kedua pihak. Mayo Seol akan menangani mereka. Mohon kerjasamanya mulai sekarang. Ini benteng, bukan rumah. Awas, Habi, bukan aku. Mereka mengincarmu. Berarti aku bukan Minhan yang harus belajar kendo. Tunggu, kenapa kalian tertawa? Kok ketawa? Aku tinggal 3. Kenapa diremehkan? Bukan? Siapa berani? Aduh, anak anjingku ngambek ya. Kamu juga mengejekku? Tenzin, kondisiku cepat memburuk. Yang pernah kau sebut itu, bisakah dilakukan? Sejauh ini, hanya satu manusia yang berhasil. Kenalan ketua, Victor dari Ordo. Primo di Chalk. Ikatan raga dan jiwa akan runtuh lalu Anda musnah. Sepertinya aku tak punya pilihan. Apalagi? Sebagai ganti tubuh itu, Anda harus melepas hal paling berharga. Apa itu? Kedamaian bernama kematian. Selama terikat dengan Primo, Anda praktis tak bisa mati. Persiapkan. Persiapannya butuh 1 bulan. Selama itu, kuatkan batin Anda. Saat Primo disuntikkan, diperlukan tekad manusia yang paling kuat. Pimpin Hana Industries selama itu. Wewenang penuh untukmu. Baik. Chilseong menaikkan harga chip menjadi 2 kali lipat. Mereka ancam menaikkan 10 kali bila keluarga diganggu lagi. Sapaan kecil kita rupanya membuat Hong Suri sangat marah. Terima kenaikannya. Pesan tambahan 2 kali kontrak lama. Naikkan anggaran chip di India dan gandakan lini humanoidnya. Putuskan setelah menilai risiko. Investasi ini terlalu mendadak. Jika kalah, Hana Industries juga tamat.
Kurangi semua investasi lain dan fokus pada humanoid. Begitu unggul di Afrika, seluruh dunia menjadi pasar kita. Target Tiongkok 53, Amerika 31%. Tiongkok unggul jauh. Amerika terlambat. Regulasi Kongres menunda bea masuk. Masuk lewat pasar sipil dulu. Kongres, biar ku hadapi. Dana kita habis. Cadangan sudah dipakai. Kita tak tahan lama. Jual semua ladang minyak, tambang, dan saham perusahaan milik Ordo. Itu seluruh aset lama Ordo. Kalau semua dijual demi mesin gratis, orang akan menyebutnya upeti, bukan bisnis. Biaya produksi nyaris nol, tinggal langganan. Lalu kitalah yang menentukan nilai uang, bukan harga barang. Tambah distribusi di Tiongkok. Namun, protes di Amerika cepat meluas. Biarkan, kita tak butuh pekerja. Jika tak ada perubahan, harapan mati dan orang putus asa mudah dikendalikan. Saat Tiongkok unggul, frustrasi jadi takut. Lalu pemerintah dan perusahaan sendiri akan mencabut regulasi. Tiongkok yang menerima humanoid. Cepat. Cepat mengejar manufaktur Amerika. Ancaman PHK di Amerika. Memicu protes dan tuntutan regulasi baru di seluruh negeri. Sebuah laporan memperkirakan Tiongkok akan menyalip Amerika dalam 2 tahun. Suruh Menteri Perdagangan masuk. Tiongkok naik 18%. Kita hanya 3%. Mereka juga akan menyalip lebih cepat. Humanoid menghapus biaya tenaga kerja. Mereka tetap untung meski menyerap tarif ke dalam harga. Kalau Loki kita beri sanksi, Kita turun lebih parah. Pabrik dan rumah tangga Amerika sudah memakai humanoid Loki. kabarnya banyak dari demonstran itu memakai humanoid Loki di rumah. Itu benar. Siang menolak. Di rumah bergantung pada humanoid. Buka regulasi, pekerjaan hilang. Pertahankan, pekerjaan dan industri hilang. Benar? Jadi penerimaannya sudah pasti. Yang tersisa hanya kecepatannya. Hari ini aku merindukan rokok lama. Senator, Tuan Victor sudah tiba. Komite aman. Kita masih kurang 2 suara di sidang pleno. Nama RUU-nya? RUU Pelonggaran Humanoid. Jadikan UU Pemulihan Manufaktur Amerika. Tambahkan dana pekerja. 2 suara manufaktur. Pesanan Tiongkok mereka akan putus. Pernyataan sudah di Beijing. Kontrak putus, perusahaan akan datangi senator. Voting besoknya. Jangan buat mustahil menolak. Ordo Lama menaruhku di sini. Kali ini akan kubayar dengan pantas. Bukan hadiah. Penggantimu selalu siap kapan saja. Kongres Amerika mencabut seluruh regulasi humanoid. Dan
dan humanoid rumah tangga pun tersebar di seluruh Amerika. Serikat buruh memprotes, menuntut pekerjaan dan martabat mereka dijaga. Anna juga sudah menyiapkan bekalmu. Anna, hari ini tambahkan sedikit selai ya. Lembur turun lagi, Turun lagi? biaya langganan Anna naik lagi bulan ini. Kalau begini, mungkin kita harus membatalkan langganan Anna. Kini tanpa Anna, kita lumpuh. Mau masakanku? Batalkan langganan. Hari ini, kamu ikut demonstrasi lagi? Kalau kali ini kita tak melawan keras, aku benar-benar akan kehilangan pekerjaan. Langsung pulang. Anna, ayo kita buat ini bersama. Eropa buka dulu. Jerman, Prancis, Nordik, tanpa aturan. Lupakan Eropa. Rezimnya labil. Dan jika semua orang makmur, tak ada lagi pembanding. Biarkan Eropa menjadi tolok ukurnya. Amerika dan Tiongkok akan melihat Eropa dan merasa lega, sekaligus takut kembali seperti Eropa. Chip baru selesai, kinerjanya 60% Chilseong. Langsung produksi. Ganti semua humanoid sipil ke chip ini. Gunakan chip Chilseong hanya untuk model tempur. Kakak senior, pesanan Loki anjlok. Loki memakai chip sendiri untuk modal rumah tangga dan industri. Seberapa bagus chip Loki? Chip Loki mencapai 60% Chilseong. Model tempur masih memakai Chilseong, tetapi jumlahnya kecil. Distribusi humanoid Loki terus bertambah. Di Amerika maupun Tiongkok. Kini Loki tetap jalan meski kita tak menjual chip. Namun Loki tak melambat. Mereka menyebar lebih banyak sebelum biaya mesin kembali. Dari mana Loki mendapat uangnya? Ordo menjual asetnya, minyak, tambang, sampai saham. Sebagian? Bukan semuanya. Ordo membakar seluruh fondasinya demi membagikan mesin. Demi pasar saja? Pasti ada rencana lain. Kakak senior, Nexora dan Ion dijual. Nexora setara Loki. Langganan Loki membuatnya bangkrut. Lini produksinya di Amerika. Ion lemah dan terlalu besar. Namun Ion punya lini produksi, sertifikasi, dan jaringan servis di India. India belum disentuh Loki. Pilih Ion. Teknologi Ion tertinggal dari Nexora. Teknologinya menyusul. Chilseong butuh lini sipil di luar Loki. Tawarkan setengah nilai taksirannya. Ion tak punya alasan untuk menerima. Ion akan menerima. Mereka tahu nilainya jatuh lebih cepat. Setengah pun tetap mahal bagi Chilseong. Meski membeli Ion, kita tak bisa menyaingi harga Loki. Aku tahu, ini bukan soal bisnis. Kak, boleh tanya?
Ya, Chilseong, chip dan saham Hana. Kenapa kita juga butuh produk jadi? chip Chilseong adalah jantung. Tunduk pada siapa? Buat apa? Chilseong tak tahu. Hana melihat medan perang. Loki sudah masuk rumah. Jika hanya menjual chip, Chilseong cuma akan menjadi penentu harga. Usai kuasai AS Tiongkok, aku tak tahu langkah berikutnya. Untuk melawan Loki, Chilseong harus mampu membuat produk serupa. Kapan kita melapor kepada ketua? Aku akan bicara langsung dengan guru. Kami sudah 2 kali meminta dana pembangunan kembali cabang Korea, tapi tak sepeser pun dikirim. Dananya tak datang, pusat memang menolak. Kursi ketua kosong, pemilu ditunda 3 tahun. Darurat berlaku. Imam besar putuskan semua, kuasai cabang, kirim pengawas. Lalu bagaimana nasibmu? Aku dinonaktifkan sementara. Sayang, Kepalaku masih utuh. Pusat cuma mengambil kursiku. Cabang Jepang menelepon, tak bisa bertahan. maksudmu cabang Jepang akan tutup? Mereka bukan tutup, tapi diusir dari Jepang. Kagegumi bersekutu dengan Biksu LM. Setelah keduanya bersekutu, Ordo tak punya ruang bergerak di Jepang. Apa kata pusat? Mereka menyuruh cabang Jepang memutuskan sendiri. Artinya pusat sudah meninggalkan cabang Jepang. Tinggal 130. Mereka tak punya tempat tujuan. Carikan mereka tempat tinggal di Korea. Si Gumdang tetap kedok, kita butuh base camp baru. Kita harus menanggung orang-orang cabang Jepang juga. Bukan menanggung, kita menerima mereka. 130 orang itu satu kampung. Cari dana sebelum alaman. Suri tahu keadaan kita. Uangnya pasti di rekening rahasia. Rumah ini pun dari Suri. Mau tanggung Jepang dengan uangnya juga? Suri itu keluarga. Keluarga bukan berarti satu rekening bersama. Imam besar tak akan diam jika tahu. Pada akhirnya dia akan tahu. Kalau tahu dia akan tahu, kenapa tetap menerima mereka? Imam besar menjual aset Ordo. Minyak dan tambang dijual. Jika benar, Ordo yang kita kenal sudah hilang. Cabang lain tak tahu. Pusat hanya menjawab, tunggu. Sementara cabang Jepang runtuh. Ordo 1000 tahun. Ordo bukan organisasi milik satu orang. Seseorang harus bersiap saat Ordo runtuh. Ngomong-ngomong guru, kenapa belakangan guru jarang ke kantor? Rindu aku? Bukan itu. Saya mau melapor, tetapi ketua tak ada. Kau bekerja baik. Aku tak perlu datang. Saya kerja karena guru absen. Itulah bukti kau bekerja dengan baik. Saya ingin mengakuisisi perusahaan humanoid. Kau mau memulai perang besar? Saya bersiap untuk mencegah perang. Loki melaju cepat, batasnya tak jelas. Pihak lemah terseret perang. Kuat berarti tak terseret perang. Penguasa pun berkata begitu. Saya tahu. Semoga dunia berjalan sesuai keyakinanmu. Kita di mana? Tempat Guru Agung Cheon Ryongbu bertapa.
Ada orang di dalam? Ada. Saya lama di Cheonyeongbu, tapi tak tahu tempat ini ada. Hanya Guru Agung tahu tempat ini. Petapa tak bisa menghadapi ancaman luar. Mereka rentan, jadi tempat ini harus rahasia. Lalu, kenapa guru membawa saya? Guru, saya merasakan energi aneh. Suri, kau punya seorang kakak perempuan. Kakak? Kini waktunya kau mendengar kisah ini.